Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwinova Rahima dengan NPM 221506147. Saya dari kelas PSTIC dan dari kelompok 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum judul 3 yaitu register. Di sini saya akan menjelaskan 4 rangkaian register. Nah, jadi register ini merupakan kumpulan beberapa flip-flop yang dapat digunakan untuk menyimpan data binar. Nah, tiap flip-flopnya dapat menyimpan data binar sebanyak 1 bit. Nah, eh, register ini cara jika dari pilihan input dan outputnya memiliki 4 jenis, yaitu SISO, SIPO, PIPO, dan PISO. Nah, untuk rangkaian yang akan saya jelaskan pertama yaitu merupakan SISO yang merupakan serial input dan serial output. Nah, SISO ini merupakan register biasa dengan masukan berurutan dan keluaran juga berurutan. Dapat dilihat di sini bahwa inputnya selalu berurutan dari flip-flop pertama sampai keempat, begitupun juga dengan outputnya. Nah, di sini untuk contoh ketika rangkaiannya dijalankan, saya memakai desimal 8 dengan nilai bit atau binar yaitu 0, 0, 0, dan 1. Nah, jadi misalnya di sini untuk input pertama yaitu 0. Lalu di sini terdapat switch on off, kita hidupkan lalu dimatikan, maka nilai 0 tadi akan tersimpan pada flip-flop pertama. Lalu input keduanya yaitu merupakan tetap nilai berangka 0, lalu kita hidupkan lagi dan matikan lagi, maka nilai 0 di flip-flop pertama akan bergeser ke flip-flop kedua, lalu nilai 0 inputan 0 yang kedua akan tersimpan pada flip-flop pertama ini. Lalu dimasukkan nilai input ketiga berupa 0, lalu dihidupkan lagi dan dimatikan. Lalu nilai input ketiga akan disimpan pada flip-flop pertama, nilai 0 yang pertama tadi akan disimpan pada flip-flop ketiga, dan nilai 0 kedua akan disimpan pada flip-flop kedua. Lalu nilai yang terakhir yaitu yang keempat ada 1, maka kita hidupkan lagi dan kita matikan lagi. Nah, jadi angka 0 yang diinputkan pertama kali akan disimpan pada flip-flop keempat, angka 0 yang diinputkan kedua kali disimpan pada flip-flop ketiga, angka 0 yang diinputkan ketiga kali akan disimpan pada flip-flop ketiga ini, lalu angka 1 yang diinputkan paling terakhir akan tersimpan pada flip-flop di U1 ini. Nah, maka menghasilkan output yang sesuai dengan nilai binar 8, yaitu yang merupakan 0, 0, 0, dan 1. Lalu untuk contoh lainnya misalnya ada nilai desimal 4 yang memiliki nilai binar atau bitnya 0, 0, 1, 0. Jadi kita nolkan dulu, lalu kita hidupkan lagi, matikan, tetap inputan keduanya tetap 0, lalu hidupkan lagi dan matikan lagi, inputan ketiganya 1, hidupkan dan matikan, dan inputan keempatnya 0. Hidupkan lagi dan matikan lagi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa menghasilkan output yang sesuai juga dengan desimal 4, yaitu nilai 0, 0, 1, dan 0. Selanjutnya, untuk rangkaian kedua yaitu ada rangkaian SIPO yang berarti serial input dan eh, paralel output. Nah, jadi kalau untuk SIPO sendiri yaitu merupakan register dengan masukannya itu berurutan dan keluarannya itu serentak. Jadi kan kalau ini hampir sama seperti SISO tadi, kalau SISO kan serial input, serial output. Kalau di sini serial input dan parallel output. Di sini kita lihat bahwa inputnya itu dimasukkan secara seri, yaitu secara
berurutan seperti ini. Nah, tapi untuk outputnya itu, nah dia akan dilakukan secara berurutan dari flip-flop pertama ke flip-flop kedua, lalu ketiga dan keempat. Nah, di sini eh, juga outputnya itu ada secara paralel. Nah, dapat kita contohkan dalam rangkaiannya, yaitu misalnya menggunakan angka desimal 4 yang memiliki eh, nilai biner atau nilai bit yaitu 0010. Nah, di sini dapat kita contohkan eh, yang pertama, inputan pertama itu ada 0. Kita hidupkan dan matikan. Lalu, selanjutnya ada 0. Inputan kedua tetap 0, hidupkan lagi dan matikan lagi. Inputan ketiga itu 1, hidupkan dan matikan. Dan inputan keempat yaitu ada 0. Hidupkan dan matikan. Nah, jadi inputan yang pertama tadi 0 yang disimpan pada flip-flop U1 akan terus bergeser ke U2, ke U3, dan ke U4 sampai seluruh inputan dari 1 sampai 4 itu terpenuhi. Nah, jadi akan menghasilkan output berupa yang sama seperti nilai bit dari desimal 4, yaitu 0, 0 ini dari flip-flop U3 menghasilkan output 0, dan pada flip-flop kedua menghasilkan output 1, dan pada U1 menghasilkan output 0. Jadi 0010 sesuai dengan desimal angka 4. Nah, di sini selanjutnya yaitu adalah rangkaian pipo yang merupakan parallel input dan parallel output. Nah, di sini dapat dilihat bahwa inputnya itu dimasukkan secara paralel dan serentak, dan begitu juga dengan outputnya akan langsung dikeluarkan secara serentak dan berbentuk paralel. Di sini ada 4 flip-flop juga di flip-flop dengan satu switch yang masing-masing terhubung ke flip-flopnya yang pertama sampai keempat. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai desimal 4 dengan nilai bit 0010 untuk menjalankan rangkaian tersebut. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa semuanya masih berupa nilai 0000. Jadi bisa di-run, lalu kita ubah menjadi 0010. Nah, di sini dapat dilihat bahwa begitu inputnya dimasukkan secara serentak dan tidak perlu bergantian, maka hasil outputnya pun juga akan langsung keluar secara serentak. Di sini dapat dilihat pada U4, pada flip-flop yang paling kanan, bahwa jika inputnya 0, maka di-switchkan on-off, lalu masukkan output 0. Begitu juga dengan inputan kedua, yaitu 0, lalu menghasilkan output 0, inputan ketiga 1, menghasilkan output 0, dan inputan keempat, yaitu inputan ketiga 1 menghasilkan input 1, dan uh, inputan keempat 0 menghasilkan output 0 juga. Rangkaian yang keempat yaitu ada rangkaian pisau yang berarti parallel input dan serial output. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa inputnya itu berbentuk paralel dan dimasukkan secara serentak, sedangkan untuk hasilnya atau outputnya yaitu serial. Nah, di sini uh, dia akan menghasilkan output secara berurutan. Nah, misalnya kan di sini 0. Jika kita simulasikan menggunakan desimal 4 dengan nilai bit 0010, maka um,
akan kita coba run, yaitu di sini kita ubah menjadi 0010. Nah, di sini akan kita coba nyalakan, maka hasilnya 0010. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu? Karena nilainya itu, nih, yang pertama, gerbang logika yang pertama ini menyimpan eh, input ya, yang berupa 0 dari gerbang logika atas ini, dari nilai 0 atas sebelum dinotkan, yang inputan keduanya dari flip-flop yang bawah, yaitu dari inputan yang keempat. Lalu selanjutnya gerbang logika N yang sebelahnya itu satu berasal dari nilai inputan ketiga, dan inputan keduanya berasal dari nilai 0 yang dinotkan menjadi satu. Lalu jika satu dan satu di N-kan menjadi satu, menjadi eh, dua input untuk gerbang logika OR, yaitu satu dan 0, yang akan menghasilkan nilai satu. Nah, nilai ini juga akan disimpan pada flip-flop U2. Nah, untuk yang gerbang logika N yang ketiga, ini yang pertama itu nilai nolnya itu berasal dari eh, atas sini, lalu satunya berasal dari bawah, flip-flop yang menyimpan angka satu tadi, lalu 0 dan 1 jika di N kan menjadi 0, yaitu lalu sebelahnya nilai 0 berasal dari nilai input kedua, lalu nilai 1 berasal dari nilai 0 yang dinotkan menjadi 1, 0 dan 1 jika di N kan menjadi 0, lalu untuk gerbang logika orang yang bawahnya itu mendapatkan dua inputan bernilai 0 dan 0 jika di OR kan menghasilkan 0. Lalu disimpan lagi pada flip-flop U3. Nah, flip-flop U3 ini akan memberikan nilai output 0 pada gerbang logika N yang bagian atasnya, yaitu 0 dan 0. 0 berasal dari gerbang flip-flop bawah dan nilai 0 yang atas. Lalu 0 dan 0 jika di N kan menghasilkan 0, lalu gerbang logika N yang paling kanan ini nilai 0 berasal dari nilai inputan yang pertama, lalu nilai 1 berasal dari 0 yang dinotkan menjadi 1, menghasilkan angka 0 dari N, 0, dan 1. Lalu pada akan memberikan nilai input 0 dan 0 pada gerbang logika OR bawahnya, dan menghasilkan nilai 0 juga yang akan disimpan pada flip-flop U4. Nah, di sini juga dibantu dengan clock yang mengatur timingnya, maka akan memberikan hasil outputnya tadi itu secara berurutan 0, 0, 1, dan 1, 0, sesuai dengan nilai desimal 4, yaitu 0010. Nah, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai simulasi rangkaian register. Eh, Mohon maaf jika terjadi jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.